Halo teman-teman, terima kasih kalian sudah kembali berkunjung di channel ini. Pada video tutorial saya sebelumnya, saya sudah membuat beberapa tutorial tentang Flutter. Nah, pada tutorial kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial sederhana tentang membuat halaman splash screen pada Android Studio dengan menggunakan Flutter. Nah, splash screen ini sendiri adalah tampilan awal ketika sebuah aplikasi kita buka. Biasanya splash screen ini menampilkan sebuah logo, gambar, ataupun teks tertentu. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan splash screen pada aplikasi Disney Hotstar. Jadi, splash screen-nya tampil dalam beberapa detik sebelum halaman utama ditampilkan. Penasaran kan gimana cara membuat splash screen? Supaya jangan ketinggalan, jangan lupa untuk tonton terus video ini dan bagikan video ini jika bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka Android Studio. Oke, ini adalah tampilan awal ketika Android Studio pertama sekali kita buka. Kita pilih New Flutter Project. Oke, ini dia. Kemudian kita pilih Next. Oke, di sini kita diminta untuk mengatur nama project kita. Nah, jika kalian ingin mengetikkan langsung di sini nama projectnya juga boleh, atau langsung di sini sebutkan di sini nama foldernya. Sebagai contoh di sini file ini akan saya simpan pada folder latihan Flutter yang ada di drive D, dan di dalamnya ada sebuah folder lagi yang namanya adalah splash screen. Oke, diperhatikan di atas ini, ketika kita masukkan di sini nama foldernya, maka secara otomatis project name-nya akan berubah sesuai dengan nama folder yang di bawah ini. Kemudian yang lainnya sudah benar, langsung kita klik tombol finish. Nah, di sini ada sebuah pesan yang menyatakan bahwa folder splash screen ini tidak ada di folder latihan Flutter. Artinya kita akan membuat folder splash screen ini secara langsung dari Android Studio ini. Kita klik tombol create. Oke, ini dia hasilnya. Tampilan awal ketika kita sudah meng-create. Kita perhatikan di sini, ini kita close. Di sini ada nama project kita splash screen. Jadi nama projectnya adalah splash screen, berada di folder latihan Flutter, ada di drive D. Ini di sebelah kiri ini jelas tampil. Oke, kemudian kita akan mulai membuat programnya. Kita harus membuka folder lib ini. Di sini ada file main.dart. Kita double klik. Nah, secara otomatis main.dart ini akan berisi sebuah program bawaan dari Flutter ini. Nah, kita coba dulu, kita periksa kira-kira tampilan dari program ini seperti apa. Maka kita pilih dulu di sini emulatornya, kita pilih emulator Android 11. Kita tunggu proses loading dari emulatornya. Ini emulatornya. Selanjutnya kita klik tombol run yang ada di atas ini yang berwarna hijau. Kita klik. Di sini adalah proses runningnya. Oke, di sebelah kanan sudah mulai tampil Flutter demo homepage. Ini adalah bawaan pertama ketika kita membuat sebuah project di dalam Flutter ini, di dalam file main.dart. Jadi nanti program ini akan kita ganti dengan program yang baru. Untuk membuat splash screen ini kita membutuhkan 3 file. Yang pertama adalah main.dart. Ini adalah file yang pertama sekali dijalankan ketika kita klik tombol run. Yang kedua, kita membutuhkan sebuah file splash screen.dart. Di sini nanti kita buat, kita klik di bagian lib ini. Klik kanan, kemudian pilih new file. Masukkan di sini splash screen.dart. Enter. Ini sudah ada 2 file, yang pertama main.dart, yang kedua splash screen.dart. Dan file yang ketiga adalah file home.dart. Kita tambahkan 1 file lagi di folder lib ini. Klik kanan di folder lib, kemudian pilih new file. Di sini kita buat home.dart. Enter. Oke, ini dia sudah ada 3, main.dart, splash screen.dart, dan home.dart.
Oke, yang pertama sekali kita buat programnya adalah di home.dart. Home.dart ini akan berisi app bar dan bagian body yang berisi berupa teks dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita buat di sini di bagian home.dart ini kita kecilin dulu sebelah kiri supaya lembaran ini lebih lebar. Kemudian kita import material.dart. Langsung material.dart, kita double klik, secara otomatis muncul di sini. Oke, enter. Kita buat sebuah kelas namanya homepage. Kelas homepage. Oke, ini stateful widget. Kita buka kurung berawal sekali. Kemudian kita override. Enter. Kita buat sebuah kelas lagi, homepage state, create state. Oke, spasi. Artinya perintah ini berfungsi untuk membuka sebuah kelas homepage state. Tutup kurung, buka kurung, kemudian nah, untuk sementara homepage state ini masih bergaris merah karena memang kelas ini belum pernah digunakan sama sekali dan belum dideklarasikan. Oke, di bawahnya ini kita enter. Kita buat sebuah kelas homepage state ini. Kelas homepage Oke, perhatikan di atas ini garis bawah merahnya langsung hilang karena memang kita sudah deklarasikan sebuah kelas dengan nama homepage state di bawah ini. Oke, kita lanjut extend state. Salah, kita pilih ini. Oke, state home page. Oke, nanti kelas ini akan menuju ke kelas ini lagi karena memang dia dipanggil dari kelas homepage. Kita buka kurung kurawal di sini. Ini masih berwarna merah ya. Nanti setelah digunakan dia akan menjadi cetak putih seperti yang di atas ini. Oke, lanjut. Buat di sini override, enter, widget, build context. Oke. Tutup kurung, buka kurung kurawal, enter sekali. Kemudian kita return. Di sini akan berisi sebuah scaffold. Di dalamnya terdapat sebuah app bar dan teks. Return scaffold, enter. Kemudian kita buat di sini app bar. Oke, tinggal pilih. Background color, nanti backgroundnya kita atur di sini. Background colornya color titik blue. Jadi backgroundnya ini seperti di sini, ini akan tetap berwarna biru. Dulu pengaturannya di sini. Kemudian enter. Title, kita atur titlenya. Titlenya kita pilih yang ini. Kemudian kita buat sebuah konstanta teks supaya tidak bergaris kuning dia. Kemudian buka kurung, menu aplikasi. Nah, nanti jika dijalankan di app bar ini akan tertulis menu aplikasi, tidak lagi Flutter demo homepage. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah pas pasangannya. Ini scaffold widget. Ini harus huruf seperti ini, salah. Kemudian ini di bagian scaffold ini masih ada yang kurang. Ini kita kurangkan. Oke, ini titik koma seperti ini. Oke, sudah benar.
Jadi tidak ada yang bergaris merah. Sampai di sini kita simpan. Kita simpan save all. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian file splash screen. Splash screen. Nah, di sini ini akan berisi tampilan ketika pertama sekali aplikasi kita jalankan. Tampilannya adalah splash screen-nya. Oke, kita lanjut dengan splash screen ini. Pertama kita import Dart async. Oke, ini dia. Selanjutnya import material.dart. Ini suatu package yang sudah disediakan oleh si Flutter ini. Kemudian kita panggil lagi file home.dart yang sudah kita buat di sini. Karena nanti ketika splash screen ini dijalankan, maka beberapa detik kemudian akan tampil home.dart ini. Maka wajib kita panggil si home.dart. Sini kita buat latihan Flutter. Buat dapat foldernya, kita sebutkan dulu foldernya di sini, splash screen. Oke, ini dia splash screen home.dart. Oke, enter. Di sini kita buat sebuah kelas splash screen. Stateful widget di sini. Kita buka kurung kurawal. Oke, sini override. Selanjutnya override. Enter. Splash screen. Ini nama kelasnya create state. Oke, kita enter. Untuk sementara masih bergaris merah karena memang belum dideklarasikan di bawah. Ini harusnya state, splash screen state. Oke, kita ke bawah. Oke, ini sudah sama. Selanjutnya ini kita hapus satu baris ini. Kita buat kelas baru, namanya kelas splash screen state. Kelas underscore. Supaya lebih cepat, ini langsung kita kopikan saja, langsung ini klik kanan copy untuk menghindari kesalahan ya. Untuk ini extend state. Ini buka kurung sikus splash screen. Oke, kemudian kita buka kurung kurawal, override, enter, kemudian void init state. Di sini kita akan mengatur berapa lama si flash screen ini tampil sebelum menampilkan halaman home. Kita buka kurung kurawal sekali, kemudian super titik init state, ini dia. Kemudian kita buka titik koma, lanjut kita buat waktunya, timer, buka kurung, konstanta, durasinya kita atur di sini berapa detik, satuannya adalah second atau detik. Ini berapa detik kita buat, titik 2 kita buat, contoh di sini adalah 4 detik. Jadi nanti si splash screen ini akan tampil selama 4 detik sebelum masuk ke tampilan halaman home. Oke, koma, buka kurung, tutup kurung, ini kita hapus, buka kurung kurawal, enter. Kemudian kita buat sebuah navigasi. Navigasinya memang tidak terlihat tetapi nanti akan mengarahkan ke halaman home. Jadi perintahnya navigator titik of build context ya, of context, ini dia konteks, kemudian enter langsung, titik push. Di sini kita buat, ini bukan push yang ini, kita pilih push replacement, konteks, push name, push replacement, salah.
kita cari push replacement. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih sini material page route. Nah, ini dia material page route. Kemudian builder, di sini kita di buildernya ini kita atur buka kurung underscore tutup kurung seperti ini. So, const masuk ke kelas homepage yang ada di file home.dart. Ini dia homepage, langsung muncul ya. Kurung awalnya kurang 1, kemudian titik koma. Oke. Selanjutnya kita periksa kesalahan ini, masih ada yang berwarna merah. Di sini ada yang kurang pastinya. Oke, kurung awal satu lagi di sini kurang. Oke, dia otomatis pindah. Ada lagi yang kurang, kurung awal. Ini kelebihan kayaknya. Oke, ada yang salah lagi masih berwarna merah. Kita periksa pelan-pelan. Coba cons ini kita hapus saja. Kita hapus. Oke, sampai di sini titik koma. Oke, ya ketemu di bawah ini ada masih kesalahan. Kita periksa kesalahannya, ini masih bergaris merah. Kita lihat di sini. Ups, ini tidak ada pasangannya, berarti masih kurang 1 kurung awal ya. Oke, ini dia. Kemudian kita enter sekali di sini. Oke. Kita buat lagi di sini override. Kita enter widget build context ya, widget kita pilih di sini widget. Kita buat di sini build konteks, ini langsung muncul. Kita pilih spasi konteks, kita buka kurung awal. Oke, kita return scaffoldnya kita return scaffold. Ini dia, buka kurung, tutup kurung, kemudian kita enter sini. Ini kalau ada seperti ini kita pilih titik koma ya. Oke. Lanjut di sini di bawah return scaffold ini kita atur backgroundnya, background color. Nanti si plus screen ini kita atur warnanya berwarna biru, sama warnanya dengan warna app bar yang di sebelah kanan ini. Colors titik blue. Oke, dia berwarna biru. Kemudian jika ingin memilih warna biru yang lain juga boleh, ada beberapa pilihan. Blue Ocean juga seperti ini juga ada, terserah nanti pilih yang mana. Kalau mau berwarna hijau silakan disesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, kemudian ada kita buat di sini body center buka kurung. Kemudian di bawah ini kita buat child, anak-anaknya dibuat di sini kolom. Kita akan membuat sebuah kolom di dalam body ini. Kita enter, kemudian kita pilih main axis alignment. Main axis alignment, ini dia. Titik center, ini pengaturan rata tengah. Kemudian kita buat lagi children di bawah. Children di sini kita enter langsung. Kita buat sebuah gambar berisi image titik asset. Oke, ini dia, kita kurung, ini enter. Gambarnya itu akan kita atur pada sebuah folder yang namanya folder asset. Oke, untuk sementara langsung kita buat dulu gambarnya. Kita buka Windows Explorer. Oke, ini adalah sebuah gambar yang akan kita tampilkan di dalam halaman splash screen. Ini saya kopikan, pilih copy, kemudian masuk ke folder ini tadi splash screen. Ini adalah folder program yang kita buat tadi. Kita buat di sini satu buah folder yang namanya adalah aset sejajar dengan folder-folder ini. Kita mau buat dari sini juga boleh, atau dari Android Studio-nya juga boleh. Kalau dari Android Studio kita pilih di nama projectnya ini splash screen, klik kanan new folder directory ya, kalau di sini namanya directory.
kita buat namanya sini assets, enter. Oke, di dalam asset ini kita klik kanan, pilih new directory. Kita buat namanya, foldernya adalah img. Oke, lihat di sini asset, lib, dan iOS ini adalah sebuah folder yang sejajar. Kita lihat di Windows Explorer-nya ini dia sudah ada folder asset. Dalam folder asset sudah ada folder image atau img ya. Jadi logo tadi kita kopikan ke folder img ini. Kita pastekan. Oke, ini dia. Ini adalah sebuah gambar berekstensi PNG, artinya latar belakangnya tidak ada, berbeda dengan file yang berekstensi JPG. Jadi kalian terserah mau menggunakan yang JPG ataupun PNG, terserah, tergantung selera kalian masing-masing. Oke, ini saya lihat di sini. Coba kita lihat di sini, ada nggak dia di dalam folder img? Oke, ini dia. Ini adalah file logo tadi. Jadi logo ini nantinya akan ditampilkan pada halaman splash screen. Ini kita close dulu filenya. Oke. Selanjutnya kita buka file paspec YAML atau YAML. Ini perhatikan di sebelah kiri ini paspec.yaml. Double klik. Kita akan mengatur lokasi penyimpanan dari logo yang tadi. Jadi gambar logo itu akan dipanggil dari folder mana akan diatur dalam file ini. Oke. Kita geser ke bawah, ini dia. Terus kita lihat di bagian image yang ada pengaturan image. Nah, ini dia. Ini kita hilangkan tanda komentarnya ini supaya ini menjadi aktif. Kita hilangkan. Oke, ini juga. Oke, kita sebutkan di sini. Di sini kita ganti menjadi asset. Ini, kemudian ini kita nanti menjadi img. Jadi kita sebutkan di sini nama filenya tadi adalah logo.png. Logo.png. Ini kita ganti. Di sini wajib kita atur. Kalau di sini tidak kita atur lokasinya, maka gambar ini tidak akan bisa di loading atau ditarik ke halaman splash screen. Oke, kita pilih pubget di sini. Oke, selanjutnya kita kembali ke file splash screen.dart. Kita lihat di sini, ini kita atur kembali image asset ini. Di sini kita kembali pengaturan alamatnya, kita masukkan di sini tanda petik atas asset, kita sebutkan nama foldernya sini img, kemudian nama filenya logo.png. Oke, ini adalah nama file yang akan kita tampilkan pada halaman splash screen tadi. Oke, kita tutup dengan tanda koma, kita enter, kita atur ukurannya. Oke, kita buat di sini 200, contohnya di sini kita buat 200. Kemudian di bawah ini kita buat koma, enter, kemudian kita buat size box. Dia. Kita pilih yang paling bawah, buka kurung, enter, kemudian di sini tanda koma sekali, ini tanda koma, size boxnya ini kita buat ukurannya 20. Oke. Kalau seperti ini ada garis bawah berarti ini membutuhkan sebuah konstanta seperti ini. Supaya tidak bergaris kuning kita buat di sini konstanta. Oke, langsung dia berubah. Garis kuningnya sudah hilang ya. Di sini kita buat size box 20. Kita enter. Di sini kita buat sebuah icon ketika splash screen ini berjalan, ada sebuah simbol progress bar ya. Progress bar. Kita buat di sini cons circular. Oke, kita cari circular progress indicator. Ini di bawah ini. Kemudian titik adaptif, buka kurung, tutup kurung, ini enter. Di sini kita buat value color, warnanya itu seperti warna apa? Kita buat always stop
animation. Ini dia, nanti akan seperti animasi berputar. Kemudian di sini kita buat, ini salah ini ya, ini kita buat ada warnanya, color, kemudian tutup kurung kurawal, tutup kurung siku, kemudian buka kurung, colors titik white, jadi berwarna putih. Kita buat titik koma di sini. Oke. Kemudian kita periksa apakah masih ada kesalahan. Di sini sudah pas pasangan tutup kurungnya, kurung siku, kemudian kurung kurawal, titik koma. Oke, sampai di sini sudah benar. Kita cari apakah masih ada yang bergaris merah. Ops, ini masih bergaris kuning. Oke, kalau seperti ini membutuhkan sebuah konstruktor lagi. Kita klik sekali sini, kemudian di lambang lampu ini kita klik, pilih add key to constructor. Nah, oke, ini ada tambah satu baris. Oke, sudah. Sampai di sini kita simpan, save all. Nah, file yang terakhir yang harus kita buat adalah file main.dart. Kita tahu bahwa di Flutter ini file yang pertama sekali dibaca adalah main.dart. Kita pilih sini. Ini semua tidak kita pakai, kita hapus, Ctrl A, kemudian dihapus, sudah bersih. Kita buat di sini import material.dart ini. Oke, enter. Kemudian kita panggil file splash screen yang sudah kita buat di sini. Kita panggil ke main.dart. Artinya ketika file main.dart ini dipanggil, otomatis diarahkan kepada file splash screen.dart. Oke, kita import splash screen, ini kita pilih. Oke, lanjut void main, buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal, kemudian run app, buka kurung. Di sini kita panggil my app seperti ini. Oke, buka kurung, tutup kurung, kita akhiri dengan titik koma. Sampai di sini dia masih berwarna merah, garis bawah merah, karena memang si my app ini belum ada kita deklarasikan. Oke, selanjutnya kita buat di sini, enter, class my app extend, kita langsung pilih aja. Kemudian stateless widget, ini dia stateless widget, kita buka dengan kurung kurawal. Kemudian override, enter, widget, W-nya huruf besar ya, widget, build context, ini dia, kita pilih spasi context, buka kurung kurawal, kita enter sekali. Kemudian kita return material app, buka kurung, enter. Kemudian kita buat halaman awal yang akan ditarik ketika main.dart ini dijalankan adalah splash screen. Jadi home.2 splash screen. Oke, buka kurung, tutup kurung. Sampai di sini. Ini ada masih kekurangan ini titik koma. Oke, hilang. Ini masih bergaris kuning. Kita klik lampu ini, add modifier. Oke, sudah hilang. Kemudian ini juga sama. Coba kita tambahkan const di sini. Oke. Oops, salah dia. Oke, ini tidak boleh seperti ini ya. Extend stateless widget. Oke, ini kita klik sekali, ada lampu seperti ini, kita klik add key to constructor. Nah, tambah satu baris seperti ini. Di sini juga sama, ini boleh langsung kita ketikkan const. Oke, sudah benar semua. Sampai di sini tidak ada lagi kesalahan. Perlu saya jelaskan di sini bahwa si splash screen ini adalah sebuah kelas yang kita panggil dari file splash screen ini. Kita panggil kelas ini. Kenapa bisa dipanggil? Karena sebelumnya di file main.dart ini filenya sudah kita import. Nah, kalau file ini tidak kita import, maka ini akan berwarna merah. Coba kita hapus ini, kita hapus, kita lihat ini.
otomatis dia berwarna garis merah karena memang tidak dikenal kelas ini. Maka wajib kita import di atas ini. Oke. Dia jadi berwarna kuning. Sampai di sini kita file save all. Oke. Kita lihat di sebelah kanan hasilnya. Lihat tutorial channel. Oke, ini dia. Kalau kita perhatikan di sudut kanan atas ini masih ada tulisan debug berwarna merah. Artinya ini masih sedikit mengganggu ya. Ini bisa kita hilangkan tulisan debug ini dengan cara menambahkan satu baris pada override ini. Tepat di atas atau di bawah material app ini. Kita enter. Di sini kita tambahkan satu baris perintah debug show check mode benar. Kita buat statusnya di sini adalah false. Oke, ini dia. Kemudian kita pilih di bagian run ini, kita hot restart. Kita lihat di sebelah kanan. Ini adalah splash screen-nya. Beberapa detik langsung tampil. Oke, di sudut kanan atas ini sudah tidak ada lagi tulisan debug. Nah, untuk pengaturan waktunya tadi, kita masuk ke splash screen supaya kita bisa melihat splash screen-nya lebih lama. Contoh di sini bisa kita buat 6 detik. Di sini 6 detik. Kemudian kita simpan. Lihat di kanan ini, kita klik hot reload atau hot restart. Ini akan lebih lama tampil karena kita atur waktunya selama 6 detik. Jika kita ingin membuat waktunya lebih cepat, maka di secondnya ini kita ganti menjadi 3 atau 2 detik. Coba kita buat 2 detik seperti ini, kemudian kita simpan. Oke, kita klik hot reload ini atau hot restart. Lihat di sebelah kanan. Ya, ini dia jauh lebih cepat karena waktu splash screen-nya itu hanya 2 detik. Pada intinya splash screen ini hanya untuk mempercantik suatu aplikasi. Oke, sampai di sini tutorial yang bisa saya berikan. Nantikan terus video tutorial dari saya. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.